Oke, halo semuanya yang rajin menunggu untuk mendengarkan buku yang akan dibacakan malam hari ini. Apa ini yang saya bawa? Kita lanjutkan Anak Tani ya. Ini adalah serial Laura Ingalls Wilder yang edisi Almanzo. Almanzo Wilder. Yap. Dan ini adalah bagian yang kedua, episode yang kedua yang kalian sudah nanti-nanti. Jadi kita langsung aja ya, buat semuanya teman-teman yang suka membaca, suka mendengarkan cerita, jangan lupa kalian harus berbagi, harus kasih linknya ke teman-teman yang juga suka mendengarkan, yang kalian tahu, teman, saudara, siapapun, mau tua, muda, kecil, tidak jadi masalah, yang penting bisa berbagi, oke? Jangan lupa kasih semangat saya, dukung, subscribe, mampir ke DM, mampir ke komen, apapun lah yang kalian mau bagi dengan saya juga bisa. Bagi dengan teman-teman juga bisa. Oke, selamat mendengarkan ya. Saya bacakan sambil kita nyalakan pentol dulu. Lucu, tinggal ditepuk sudah nyala. Oh iya, buat teman-teman yang mendengarkan di podcast, kalian pasti tidak bisa melihat gambarnya. Tapi kalau penasaran dengan gambarnya, ada di YouTube channel saya dengan nama Ellen Anastasia. Oke, jadi bisa melihat gambar juga. Kalau saya itu tergolong orang yang suka melihat dan mendengar. Jadi ya pasti ingin melihat gambarnya. Makanya saya sediakan video tapi juga podcast. Oke, ayo kita mulai saja ya. Judulnya kali ini dalam episode yang kedua dari buku Anak Tani adalah Senja Musim Dingin. Ini nih gambarnya. Jadi di sini ada lentera. Lentera yang digantung di tiang kayu. Apa ya hubungannya sama yang episode kedua ini? Ayo kita dengarkan sama-sama ya. Udara tenang, tidak berangin, dan ranting kayu berpatahan dalam hawa dingin. Cahaya kelabu terpancar dari salju, tetapi bayangan makin gelap di hutan. Senja sudah turun saat Almanzo menuruni lereng yang terakhir menuju rumah pertanian. Ia berjalan cepat-cepat di belakang Royal, yang melangkah cepat-cepat di belakang Pak Kors. Alice berjalan cepat-cepat di belakang Elisa Jane dalam alur kereta salju yang lain. Mereka melindungi mulut masing-masing dari hawa dingin dengan tidak mengatakan apapun. Dingin sekali rupanya, ya kan? Musim dingin ya memangnya. Kalian masih ingat Pak Kors kan yang dari episode pertama? Kalau sudah lupa, Pak Kors adalah guru yang mengajar di sekolah yang tempatnya Almanzo dan saudara-saudaranya sekolah. Oke, kita lanjutkan ya. Atap rumah bercat merah yang tinggi berlapis timbunan salju. Dari semua cucuran atap bergantungan salju yang membeku. Bagian depan rumah gelap, tetapi ada sepasang jejak kereta salju menuju bangsal besar dan jalan setapak yang menuju pintu samping yang sudah dibersihkan saljunya. Di jendela dapur kelihatan cahaya lilin bersinar. Almanzo tidak masuk ke rumah. Ia memberikan tempat makanan kepada Alice dan pergi ke bangsal bersama Royal. Ada 3 buah bangsal besar dan panjang pada 3 sisi lapangan yang persegi. Inilah bangsal yang paling bagus di seluruh daerah itu. Mula-mula, Almanzo pergi ke bangsal kuda. Bangsal ini berhadapan dengan rumah dan panjangnya 30 meter. Kandang tempat kuda yang berderet-deret ada di tengah. Di ujung satu terdapat kandang sapi muda dan lebih jauh lagi ada kandang ayam. Di ujung satunya terdapat gudang kereta. Gudang ini begitu besar sehingga 2 buah kereta kuda dan sebuah kereta salju dapat dimasukkan ke dalamnya, dengan ruangan yang cukup untuk melepaskan kuda dari kendalinya. Dari sini, kuda pergi ke kandangnya tanpa harus keluar lagi ke hawa dingin.
Bangsal besar mulai dari ujung barat bangsal kuda yang merupakan sisi barat lapangan. Di bagian tengah bangsal besar terdapat lantai bangsal yang besar. Pintu yang besar-besar terbuka ke dalamnya dari padang rumput untuk memasukkan gerobak yang penuh berisi rumput. Pada satu sisi terdapat tempat rumput yang besar, panjangnya 15 meter dan lebarnya 6 meter. Penuh dengan rumput sampai ke puncak atap, jauh di atas kepala. Di seberang lantai bangsal yang bagian besar terdapat 14 buah kandang untuk sapi jantan. Di seberangnya lagi terdapat gudang mesin dan di sebelahnya ada gudang perkakas. Dari sini kita dapat berputar ke bangsal selatan. Di dalamnya terdapat ruang makanan ternak. Kemudian kandang babi, kandang sapi muda, dan lantai bangsal selatan. Ini adalah ruangan untuk menggebuk gandum. Ukurannya bahkan lebih besar daripada lantai bangsal besar dan mesin pengipas gandum ada di sini. Kalian bisa membayangkan sejauh ini? Lanjut. Di seberang lantai bangsal selatan terdapat kandang untuk sapi muda dan di seberangnya lagi terdapat kandang biri-biri. Itulah isi bangsal selatan. Kalian tahu bangsal enggak ya? Ruangan yang besar, yang intinya itu ruangan yang untuk diisi banyak. Jadi semacam kayak gudang. Jadi atapnya pasti tinggi dan besi. Kalau sekarang sih kita nyebutnya besi H. Jadi seperti kita menggambar rumah zaman masih anak-anak. Jadi ini kaki-kakinya begini, kemudian atapnya begini. Sudah, itu adalah namanya bangsal dan biasanya memang super besar. Oke. Pagar papan yang rapat berdiri setinggi 3,5 meter sepanjang sisi timur lapangan. Ketiga bangsal yang besar dan pagar menutup lapangan ini. Jadi ada 3 bangsal yang besar dan pagarnya itu menutup lapangan. Angin menderu. Gitu ya bunyinya kalau menderu ya. Seperti kayak berlomba-lomba di telinga kita biasanya menderu itu. Dan hujan salju menderanya. Mendera. Menderu itu berarti kayak bunyi ngung di telinga. Kemudian hujan salju mendera. Artinya kencang sekali nih hujan saljunya. Tetapi tidak dapat masuk. Bagaimanapun buruknya cuaca dalam musim dingin, timbunan salju hampir tidak ada 0,5 meter di dalam lapangan yang terlindung ini. Jadi aman itu ya. Kalau Almanso masuk ke bangsal besar, ia selalu melalui pintu kecil di bangsal kuda. Ia sangat menyukai kuda. Semua kuda berdiri dalam kandang masing-masing yang luas, bersih dan berkilap. Dengan surai dan ekor yang hitam panjang, kuda pekerja berdiri sambil mengunyah rumput dengan tenang. Kuda yang berumur 3 tahun saling mendekatkan hidungnya melalui jeruji pemisah, dan mereka kelihatan seakan sedang berbisik-bisik. Kemudian mereka saling mencium leher lainnya. Yang satu pura-pura menggigit, kemudian mereka memekik dan berbalik sambil menendang untuk bergurau. Jadi masih suka main-main ini kuda yang umurnya 3 tahun. Kuda yang sudah tua menolehkan kepalanya dan tampak seperti nenek yang melihat kepada cucunya. Lucu ya cara menggambarkannya. Namun kuda yang masih muda berlari-lari berkeliling dengan kakinya yang panjang dan menatap dengan mata lebar. Mereka semua mengenal Almanzo. Telinga mereka ditegakkan dan mata mereka bersinar-sinar saat melihatnya. Kuda yang berumur 3 tahun datang menghampiri dan menjulurkan kepalanya untuk mengendus-endus Almanzo. Hidungnya lembut seperti beledu, dengan beberapa helai rambut yang kaku. Dan di kepala mereka, rambut yang pendek terasa halus seperti sutra. Leher mereka melengkung indah,
kuat dan montok, dengan surai yang hitam lebat. Orang dapat mengelus-elus lehernya yang melengkung, yang terasa hangat di bawah surai. Begitu ya. Namun Almanso hampir tidak berani melakukannya. Ia tidak diperbolehkan menyentuh kuda berumur 3 tahun yang cantik. Ia tidak boleh masuk ke kandang mereka, bahkan waktu membersihkannya. Almanso baru berumur 8 tahun, dan ayah tidak memperbolehkannya mengurus kuda yang masih muda. Ayah belum memberinya kepercayaan, sebab kalau tidak diperlakukan dengan hati-hati, kuda yang masih muda mudah sekali sakit. Seorang anak yang belum tahu apa-apa mungkin akan menakut-nakuti kuda yang muda atau mengganggunya, bahkan memukulnya. Dan ini bisa membuat kuda itu sakit. Kuda ini akan belajar menggigit, menyepak, serta membenci manusia. Dan akibatnya tidak akan menjadi kuda yang baik. Namun Almanso sudah mengerti hal itu. Ia tidak mau menakut-nakuti atau menyakiti salah seekor kuda yang cantik ini. Ia tidak mau membuat gaduh. Selalu lemah lembut dan sabar. Gaduh itu ribut ya maksudnya ya. Ia tidak mau mengejutkan seekor kuda muda atau berteriak kepadanya. Bahkan ketika kakinya terinjak oleh salah seekor kuda. Namun ayah tidak mempercayainya. Jadi Almanso hanya dapat memandangi kuda berumur 3 tahun ini. Ia hanya menyentuh hidungnya yang seperti beledu. Beledu di sini maksudnya bludru ya. Kalau kalian tahu kain bludru, kalau dielus-elus halus sekali, kain yang agak berbulu tebal tapi bulunya itu rapi, teratur, dan kalau digosok satu sisi warnanya bisa bias, berubah. Misalnya ini beledu merah gitu ya. Kalau kita gosok ke sini dia akan mengkilapnya ke arah kanan. Kalau digosok ke arah kiri dia akan mengkilapnya ke arah kiri. Seperti itu kira-kira hidungnya kuda yang umur 3 tahun ini. Almanso hanya menyentuh hidungnya yang seperti beledu, lalu cepat-cepat menarik tangannya. Kemudian memakai pakaian kandang di luar pakaian sekolahnya. Ayah sudah memberikan air minum kepada semua ternak dan sekarang ia sudah mulai memberi mereka gandum. Royal dan Almanso mengambil garpu rumput dan berjalan dari kandang ke kandang. Menyingkirkan rumput yang sudah kotor terinjak-injak, kemudian menghamparkan rumput segar dari tempat makanan untuk membuat alas tidur bagi sapi dan sapi jantan, serta anak sapi dan biri-biri. Mereka tidak membuatkan alas tidur bagi babi, karena babi sudah membuat alas tidurnya sendiri. Babi tidak tahu kebersihan, pakai tanda seru lagi di buku ini. Jadi memang berarti babi itu jorok ya tempat tinggalnya. Mereka tidak tahu kebersihan. Makanya tidak perlu dibeli alas tidur. Yang diberi alas tidur itu sapi jantan, sapi betina, dan anak sapi juga biri-biri. Biri-biri itu domba. Di Bangsal Selatan, 2 anak sapi milik Almanso sendiri berada dalam satu kandang. Keduanya berdesakan pada jeruji pemisah waktu melihatnya. Kedua anak sapi ini berwarna kemerahan dan yang seekor ada belang putih pada kepalanya. Almanso memberinya nama Star, artinya bintang ya. Satunya berwarna merah terang dan Almanso memberi namanya Bright. Jadi ada yang Star dan ada yang Bright. Kalau digabung jadi Bright Star, artinya bintang yang terang. Star dan Bright, anak sapi yang masih muda, umurnya belum ada setahun. Tanduk mereka yang kecil baru mulai tumbuh dalam bulu yang lunak dekat telinga mereka. Almanso menggaruk-garuk sekeliling tanduk mereka yang kecil karena ini disukai oleh anak sapi.
Mereka menjulurkan hidungnya yang tumpul dan basah di antara jeruji dan menjilat-jilat dengan lidahnya yang kasar. Almanso mengambil dua buah wortel dari kotak makanan sapi. Wortel ini dipotong-potongnya menjadi kecil-kecil dan potongan wortel diberikannya satu demi satu kepada Star dan Bright. Kemudian ia mengambil garpu rumputnya lagi dan naik ke atas tumpuan rumput. Di situ gelap. Hanya sedikit cahaya yang keluar dari lubang-lubang kaleng yang menutupi lentera yang digantung di bawah gang. Nah, itu dia lenteranya dari lubang-lubang kaleng yang ada di pertama kali yang saya tunjukkan tadi. Ini lentera yang digantung berarti di dalam kandang dekat kandang sapi. Di bangsalnya berarti. Kaget ya tadi. Nah gitu ya. Royal dan Almanso tidak diperbolehkan membawa lentera ke tumpuan rumput. Iya pasti ya. Takut jangan-jangan terjadi kebakaran. Namun sesaat kemudian mereka dapat melihat di dalam gelap. Memang gitu ya. Memang betul. Coba pasti kalian juga pernah tahu. Kalau kalian matikan lampu, kemudian kalian tutup mata. Misalnya kamar ini ya gelap, terus buka mata. Mata kita itu akan adaptasi, akan menyesuaikan. Jadi lama-lama kita bisa melihat juga dalam gelap. Itu udah pasti. Jadi itu yang dilakukan oleh Almanso dan Royal. Mereka bekerja cepat, melemparkan rumput ke tempat makanan di bawahnya. Almanso dapat mendengar semua ternak yang sedang mengunyah makanan. Tumpukan rumput terasa hangat karena panas badan semua ternak di bawah. Dan rumput berbau harum. Juga tercium bau kuda dan sapi, serta bau biri-biri yang berbulu tebal. Dan sebelum anak-anak itu selesai mengisi tempat makanan, tercium bau susu hangat yang mengalir ke dalam ember susu ayah. Almanso mengambil bangkunya sendiri yang kecil dan sebuah ember untuk memerah susu dan duduk di kandang si Blossom untuk memerah susunya. Tangannya masih belum cukup kuat untuk memerah susu sapi yang keras, tetapi ia dapat memerah susu si Blossom dan si Bosi. Oh, itu nama sapi yang dimiliki oleh keluarganya Almanso. Blossom dan Bosi. Blossom ya seperti bunga yang mekar ya. Jadi BLOSSOM, Blossom. Dan kalau Bosi BOSSY, Bosi, kayak bos gitu. Kita lanjut. Keduanya adalah sapi tua yang penurut kalau diperah. Sapi tua ya yang menghasilkan susu itu. Oke, kemudian kita lanjut. Sapi tua ini tidak pernah melecut ekor ke matanya atau menendang ember dengan kaki belakangnya. Ya juga, kalau ditendang embernya ya tumpah dong susu yang sedang diperah itu ya. Nah, ini Almanso. Duduk memerah susu sapi, Blossom, dan Bosi. Gambarnya lucu ya. Dia duduk dikelilingi kucing dan membawa lentera. Oke, kita lanjutkan sampai mana tadi? Nah, ia duduk dengan ember di antara kakinya dan memerah dengan teratur. Kiri, kanan, cur, cur gitu bunyinya. Susu sapi menyembur miring ke dalam ember. Sementara sapi makan gandum dan mengunyah wortel. Jadi Almanso meletakkan kaleng di antara kakinya. Kemudian memerahnya adalah kiri kanan. Cur, cur gitu bunyinya ya. Sambil makan ini sapinya sambil diperah susunya.
makan gandum dan mengunyah wortel. Oke, kucing bangsal menggelungkan badan mereka di sudut kandang, mendengkur keras. Tubuh mereka halus dan gemuk karena makan tikus. Semua kucing bangsal punya telinga yang besar dan ekor yang panjang, yang merupakan ciri-ciri penangkap tikus yang baik. Siang malam mereka menjaga bangsal, menjaga agar tikus tidak mengganggu tempat makanan, dan pada waktu memerah susu, mereka mendapat bagian susu segar. Itulah kenapa di dalam gambar dongeng-dongeng anak-anak yang misalnya menceritakan tentang pertanian atau peternakan, itu mesti ada kucing tinggal di dalam peternakan. Ya, kucing membantu mencari tikus, mencegah tikusnya makan makanan ternaknya, dan kemudian kucing mendapat bagian susu yang segar yang baru saja diperah dari sapi. Gitu, sapi yang sudah dewasa, sapi yang sudah tua. Oke, lanjut. Setelah Almanzo selesai memerah, ia mengisi piring dengan susu untuk kucing. Awalnya, ayahnya masuk ke kandang si Blossom membawa ember dan bangkunya sendiri. Ia duduk untuk memerah susu yang terakhir dan yang paling kental. Namun, Almanzo sudah memerah semuanya. Kemudian ayah pergi ke kandang si Bosi. Ia segera keluar dan berkata, "Kau pemerah susu yang baik, nak." Gitu katanya ayahnya Almanzo. Dia puji Almanzo. Almanzo hanya menoleh dan menyepak-nyepak jerami di lantai. Ia sangat senang sehingga tidak dapat mengatakan apapun. Bayangkan ya, Almanzo ini anak umur 8 tahun. Dia pulang sekolah, di tengah-tengah musim dingin, dia datang ke kandang sapi dulu untuk melakukan tugasnya. Makanya saya suka sekali bukunya Laura Ingalls Wilder ini. Gimana-gimana mengajarkan hal yang baik. Jadi buat kalian anak-anak, ayo ikuti ceritanya. Bagus sekali loh. Apalagi kalau kalian termasuk anak yang visual, bisa membayangkan lebih asik lagi. Oke? Jadi seorang anak kalau dipuji pekerjaannya oleh ayahnya, oleh papanya, itu pasti bangga dan bahagia. Jadi itu bagus sekali ya. Jadi semangat buat sang anak dan juga orang tua yang melihat anak yang rajin. Menyenangkan. Almanzo mungkin di sini malu-malu. Jadi makanya dia tidak bisa mengatakan apapun karena ia sangat senang sehingga tidak dapat mengatakan apapun. Sekarang ia dapat memerah susu sendiri. Ayah tidak perlu lagi menyelesaikannya. Segera ia dapat memerah susu yang paling keras. Ayah Almanzo memiliki mata biru yang ramah dan bersinar-sinar. Tubuhnya tinggi besar dan memiliki janggut yang panjang, coklat dan lembut, serta rambut yang coklat dan lembut. Rambutnya ayahnya Almanzo coklat dan lembut pula. Mantelnya yang terbuat dari wool berwarna coklat tergantung sampai ke tepi sepatu bootnya yang tinggi. Pada bagian depannya ada selempang dan sabuk membelit pinggangnya. Dan mantel dibiarkan bergantung menutupi celananya yang terbuat dari kain wool tebal berwarna coklat. Ayah seorang yang penting. Ia punya pertanian yang baik. Keretanya ditarik oleh kuda terbaik di daerah itu. Ia orang yang dipercaya dan tiap tahun ia memasukkan uang ke bank. Kalau ayah pergi naik kereta ke Malone, semua orang kota hormat kepadanya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa keluarganya Almanzo ini keluarga yang dianggap penting, yang terpandang, yang dilihat oleh orang dan dihormati. Dan rupanya keluarganya Almanzo ini cukup kaya karena punya bangsalnya banyak, ternaknya banyak, dan punya pertanian lagi, berarti cukup kaya. Oke, kita lanjut ya. Royal, ini kakaknya Almanzo ya, datang membawa ember susu dan lentera. Ia berkata dengan suara rendah, "Ayah, siang tadi
Big Bill Ritchie datang ke sekolah. Sudah, begitu aja katanya Royal. Lubang-lubang pada lentera kaleng menyebabkan sekitarnya penuh bintik-bintik cahaya dan bayangan kecil. Almanso melihat ayahnya terdiam. Ia mengelus-elus janggutnya dan perlahan-lahan menggelengkan kepala. Almanso menunggu tidak sabar. Tetapi ayah hanya mengambil lentera dan berkeliling bangsal sekali lagi untuk melihat apakah segalanya sudah beres untuk malam itu. Kemudian mereka pergi ke rumah. Hawa dingin terasa sangat menyiksa. Malam gelap tidak berangin dan bintang-bintang bertaburan di langit. Almanzo senang sekali masuk ke dapur yang besar, yang hangat oleh api dan cahaya lilin. Di samping itu, ia juga sangat lapar. Pasti ya, sudah sekolah, kemudian kerja, mengerjakan house chores gitu, ya pasti setelah itu lapar. Air dari tong penampung hujan sedang dipanaskan di atas tungku. Mula-mula ayah, lalu Royal, dan kemudian Almanzo bergantian mencuci muka dan tangan di atas tungku. Di atas bangku dekat pintu. Jadi air dari penampung hujan dipanaskan di atas tungku. Nah, terus bergantian cuci muka ini. Ayahnya Almanzo, kemudian Royal, dan kemudian Almanzo. Cuci muka dan tangan di atas bangku di dekat pintu. Almanzo mengeringkan tangan dan mukanya dengan handuk linen. Kemudian berdiri di muka cermin kecil di dinding. Rambutnya yang basah disisirnya sampai halus. Dalam dapur, Elisa Jane dan Alice sedang sibuk menaruh makanan ke piring. Bau daging asin yang digoreng membuat perut Almanzo keroncongan. Ia berhenti sebentar di muka lemari makan. Ibu sedang mengaduk susu di ujung lemari makan yang rendah dan panjang. Punggung ibu menghadap kepadanya. Kalian tahu daging asin yang dimaksud ini apa? Kemungkinan besar bacon loh. Jadi daging yang diasinkan yang seperti ada di buku Laura Ingalls Wilder yang Rumah Kecil di Rimba Besar yang sebelumnya. Jadi cara mereka mengawetkan daging dengan diasinkan, ya seperti bacon. Kalau sekarang kita gampang ya cari bacon di supermarket sudah ketemu bermacam-macam pula. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi punggung ibunya Almanzo menghadap kepada Almanzo. Kedua bagian lemari penuh dengan makanan yang enak-enak. Keju yang kuning dan besar-besar ditumpuk di situ. Juga kue coklat yang terbuat dari gula maple. Ada juga roti yang baru dipanggang. 4 buah kue besar. 1 bagian penuh dengan kue juadah. Kue juadah. Bisa di browsing ya, seperti apa sih kue juadah itu? Sebuah kue sudah dipotong dan diiris kecil-kecil. Rasanya pasti lezat sekali. Saya dulu kalau baca bukunya Laura, itu selalu membayangkan betapa enaknya ya makanan. Ya iya, kalau kalian di rumah apapun itu makanan masakan rumah itu selalu menarik. Kalau lihat itu dihidangkan semua di meja makan, pasti menarik sekali ya, menggugah selera. Begitu juga dengan Almanzo maupun Laura di rumah mereka. Untung sudah makan malam ini. Almanzo belum bergerak juga. Namun Elisa Jane sudah berseru, "Almanzo, berhenti!" "Ibu!" panggilnya. Elisa Jane laporan. Ibu tidak menoleh, ia hanya berkata, "Jangan ambil, Almanzo. Kau akan merusak nafsu makanmu sendiri." Gitu katanya ibunya Almanzo. Dan ini ada gambarnya Almanzo lagi. Ini lagi menjulurkan lidahnya, lagi melet. Gitu. Kenapa ini? Pasti sama Elisa Jane. Ini benar-benar tidak masuk akal sehingga Almanzo kesal sekali. Mencicipi sedikit saja tentu tidak akan merusak nafsu makan. Ia sangat lapar dan mereka tidak memperbolehkannya makan apapun sebelum dihidangkan di atas meja.
Ini benar-benar tidak masuk akal. Namun, tentu saja ia tidak dapat mengatakan ini kepada ibu. Nah, itu dia. Jadi anak harus hormat, tahan lidahnya, tahan mulutnya untuk berkata-kata yang tidak perlu. Karena menunggu sesuai peraturan rumah masing-masing ya. Kalau di rumahnya Almanso, kalau belum dihidangkan di meja tidak boleh disentuh. Itu namanya menghargai yang lain. Dan menurut ibunya itu bisa merusak nafsu makannya. Kalau sudah incip sana sini. Siapa ayo yang suka incip begitu makanan ada langsung di dapur comot. Nah, itu tidak sopan sebetulnya dan tidak boleh karena merusak nafsu makan. Namun tentu saja Almanso tidak dapat mengatakan itu kepada ibu. Ia harus menurut, tidak boleh menyangkal. Tidak boleh membantah. Bahkan saya yang sudah dewasa, yang sudah seumur segini aja berusaha untuk menghormati orang yang lebih tua. Termasuk ibu kita ya. Almanso menjulurkan lidahnya kepada Elisa Jane. Betul kan? Ini gambarnya dia menjulurkan lidahnya kepada kakaknya Elisa Jane. Gitu. Jengkel dia. Elisa Jane tidak dapat berbuat apa-apa. Kedua tangannya penuh. Kemudian cepat-cepat Almanso masuk ke ruang makan. Nah, itu juga. Jadi bukan mengata-ngatain kakaknya. Habis dilarang, bahkan dilaporkan ke mamanya, tapi mereka tidak berdebat, tidak saling berbantahan. Ya paling gitu terus sudah. Oke, gimana kita memang harus selalu berusaha berkata-kata yang baik satu sama lain. Oke, saya lanjutkan. Sinar lampu sangat menyilaukan. Dekat tungku pemanas persegi yang dipasang di dinding. Oh, sorry. Ini ada titik dan komanya. Sinar lampu sangat menyilaukan. Dekat tungku pemanas persegi yang dipasang di dinding, ayah sedang membicarakan politik dengan Pak Kors. Muka ayah menghadap ke meja makan dan Almanso tidak berani menyentuh apapun yang ada di atas meja. Di atas meja ada banyak potongan keju yang merangsang selera dan ada sepiring acar daging. Selain itu juga ada selai, agar-agar dan buah yang diawetkan. Gelas tinggi berisi susu dan sepanci kacang panggang yang dimasak dengan daging yang gemuk. Kacang panggang di sini saya bayangkan kacang yang ada di chestnut itu loh. Chestnut itu kacang kenari. Kacang yang kulitnya keras sekali yang biasa dimakan tupai. Karena tupai giginya kuat. Biasanya kacang itu dipanggang dan baunya enak sekali. Apalagi kalau dimasak dengan daging yang gemuk-gemuk. Bayangkan kayak dagingnya apa ya? Kayak daging wagyu. Atau kayak daging potongan rawon. Ya apapun itulah, pokoknya menarik kelihatannya. Almanso memandangi ini semua dan perutnya terasa seperti diremas-remas. Aduh, ia menelan ludah dan perlahan-lahan pergi menjauh. Tetap patuh berarti. Ruang makan kelihatan sangat indah. Kertas dindingnya bergaris-garis hijau dengan bunga merah berderet-deret di atas dasar coklat. Dan ibu memasang permadani hasil rajutan sendiri. Wow. Ia mencelup permadani dengan warna hijau dan coklat. Kemudian merajutnya dalam pola garis-garis dengan garis-garis merah dan putih. Dijalin di antaranya. Lemari tinggi yang terletak di sudut penuh dengan benda-benda yang indah. Kerang laut, kayu yang dikeringkan, batu-batu yang bentuknya aneh, dan buku. Di atas meja tengah tergantung sebuah istana mainan. Elis membuatnya dari jerami. Dianyamnya sendiri dengan potongan-potongan kain warna-warni di sudutnya. Istana mainan ini terayun dan bergetar kalau kena angin sedikit saja. Dan jeraminya yang keemasan berkilap-kilap, kena cahaya lampu. Namun bagi Almanso, pemandangan yang paling indah adalah ibunya.
yang membawa masuk sebuah piring besar berisi ham. Terlepas dari semua pemandangan di dapur, paling indah ibunya yang bawa ham itu. Ibu pendek, gemuk, dan cantik. Matanya biru dan rambutnya coklat seperti sayap burung yang halus. Sederet kancing merah terpasang pada bagian depan gaunnya yang terbuat dari wul berwarna merah. Dari leher gaun berwarna putih sampai ke celemek putih yang diikatkan pada pinggangnya. Lengan gaunnya tergantung seperti lonceng. Seperti lonceng yang merah, besar, di sisi kedua ujung piring yang berwarna biru. Kalian bisa bayangkan ya, jadi pasti pakai gaun, pakai celemek. Kemudian gaunnya dari wool warna merah dengan kerah yang putih. Dari leher ini warna putih sampai ke celemek. Kancing merah terpasang pada bagian depan gaun ibunya yang terbuat dari wool berwarna merah. Dari leher gaun yang berwarna putih sampai ke celemek putih yang diikatkan pada pinggangnya. Jadi celemeknya putih, lehernya ini kerahnya juga putih. Kemudian lengan gaunnya tergantung seperti lonceng merah yang besar di sisi kedua ujung piring yang berwarna biru. Jadi piringnya warnanya biru penuh berisi ham, bawanya begini. Nah, lengannya ini kayak lonceng. Jadi kontras sekali ya antara merah, biru, dan kemudian ada ham di atas piringnya yang berwarna biru tadi. Bagus ya. Ia masuk melalui pintu sambil sebentar-sebentar berhenti karena gaunnya yang menggelembung lebih lebar daripada pintu. Bau ham membuat Almanzo lapar. Ibu meletakkan piring di atas meja. Ia mengamati untuk melihat apakah semuanya sudah siap, dan meja diatur dengan semestinya. Ia membuka celemek dan menggantungkannya di dapur. Kemudian ia menunggu sampai ayah menyelesaikan pembicaraannya dengan Pak Kors. Namun akhirnya ia berkata, "James, makan malam sudah siap." Gitu katanya. Manggil papanya ya. Rasanya lama sekali baru mereka duduk di tempat masing-masing. Ayah duduk di ujung seberang meja dan ibu pada ujung satunya. Kemudian mereka semua harus menundukkan kepala sementara ayah berdoa kepada Tuhan agar memberkati makanan. Setelah itu mereka harus menunggu sampai ayah membuka serbet makan dan memasangnya pada leher mantelnya. Ayah mulai mengisi piring. Mula-mula ia mengisi piring Pak Kors. Kemudian piring ibu. Lalu piring royal. Bisa kebayang ya, anak kecil 8 tahun sudah lapar. Dari tadi tidak sabar dan baunya harum sekali dan masakan ibunya itu sangat mengundang selera. Tapi dia harus sabar menunggu semua yang dijelaskan di buku ini tadi. Mulai dari nunggu ayahnya selesai bicara, nunggu duduk, nunggu berdoa, nunggu pasang napkin, celemek. Bukan celemek, napkin. Kemudian masih mengisi piring mulai dari tamunya dulu. Karena menghargai tamu. Baru kemudian piring ibu, lalu piring royal, kakaknya yang paling gede, piring Elisa Jane dan piring Alice. Terakhir, ia mengisi piring Almanzo. Bisa kebayang? Ya syukurlah ya, kita belajar sesuatu dari sini. Kalau saya suka sih belajar sesuatu. Semoga kalian juga suka dan sabar. Terima kasih, kata Almanzo. Hanya itulah kata-kata yang boleh dikeluarkannya di meja makan. Ayah, ibu, dan Pak Kors boleh bercakap-cakap. Tetapi Royal, Elisa Jane, Alice, dan Almanzo tidak boleh mengatakan apapun. Wow. Jadi kalau kita yang zaman sekarang ini makan di meja makan bercelometan, semua bersautan, kemudian anak-anak protes-protes, itu sebetulnya memang tidak baik ya. Mari lakukan yang baik aja. Saya jadi terinspirasi.
buat ceritakan ini lagi ke anak-anak saya. Almanso makan kacang panggang yang manis dan lezat. Ia makan daging asin yang terasa sangat lezat di mulutnya. Ia makan kentang rebus dengan kuah ham yang berwarna coklat. Kemudian ia memakan hamnya. Digigitnya roti yang empuk, berlapis mentega, dan memakan kulitnya yang keemasan. Wow, saya bayangkan sup Brennebone. Sup kacang merah dengan daging aja loh. Kalau dimasak yang ala apa ya, sup kacang merah yang ada dagingnya, yang dengan kuah kental-kental, sup Brennebone itu aja sudah enak. Ini sepertinya saya bayangkan seperti itu. Jadi kepingin masak itu ya. Kemudian ia memakan hamnya, digigitnya roti yang empuk berlapis mentega, dan memakan kulitnya yang keemasan. Ia menghabiskan setumpuk lobak tumbuk serta gulai labu kuning. Kemudian ia menghela napas dan memasangkan serbet makannya lebih dalam pada pinggangnya yang merah. Dan ia makan buah plum yang diawetkan, selai buah arbe, agar-agar buah anggur, dan acar biji semangka. Wow. Ia merasakan perutnya sangat kenyang. Perlahan-lahan ia memakan sepotong besar kue labu. Ia mendengar ayah berkata kepada Pak Kors, "Anak-anak Hardscrabble siang tadi datang ke sekolah. Royal mengatakannya kepadaku." "Ya," kata Pak Kors, "ku dengar mereka mengatakan akan melemparmu keluar." Katanya ayahnya Almanso. Pak Kors berkata, "Kurasa mereka akan mencobanya." Oh, jadi yang dibicarakan itu yang kemarin di episode pertama itu ya, anak-anak yang lebih besar dan sikapnya tidak baik. Ayah meniupi teh di atas cawan. Ia menyeruputnya, kemudian mengeringkan cawan dan menuangkan teh sedikit lagi ke atasnya. Kemudian ayahnya berkata, "Mereka sudah mengusir 2 orang guru," katanya. Tahun. Keliru. "Mereka sudah mengusir 2 orang guru," katanya. "Tahun yang lalu mereka melukai Jonas Lane begitu parah, sehingga kemudian ia meninggal." "Aku tahu," kata Pak Kors. "Aku dan Jonas Lane bersekolah bersama-sama. Ia sahabatku," katanya Pak Kors. Ayah tidak mengatakan apa-apa lagi. Wow. Itu akhir dari episode kedua ya. Sampai di sini. Dan ini adalah episode ketiga yang ada gambarnya sepasang sepatu. Dan judulnya Malam Musim Dingin. Jadi rupanya ini sepatu untuk musim dingin. Ditunggu ya, episode ketiga saya usahakan secepatnya. Jadi ending dari episode kedua menurut saya agak membuat menyedihkan sih. Habis semua kesenangan soal makanan, kemudian komentar yang sedikit aja ini yang dibahas oleh ayahnya Almanso dengan Pak Kors, itu yang menyedihkan. Karena ternyata yang dibicarakan oleh Royal, bahwa anak-anak yang dari keluarga mana? Anak-anak Hardscrabble itu yang masuk dan mereka yang berkata-kata yang tidak baik maupun bersikap tidak baik, itu sebetulnya sudah mengakibatkan kematian teman baiknya Pak Kors, guru yang diancam tadi. Tapi semua itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada yang bagus dari episode-episode berikutnya. Jadi ditunggu ya. Jadi sudah 2 orang guru yang sebelumnya rupanya terusir, tidak bisa mengajar lagi di situ. Bahkan mereka juga melukai yang namanya Jonas Lane. Begitu parah sehingga kemudian meninggal. Dan Jonas Lane itu adalah sahabat sejak bersekolah bersama-sama dengan guru yang sekarang mengajar, yaitu Pak Kors, yang tinggal di rumahnya
ayahnya Almanso. Dan kemudian setelah Pak Kors berkata itu, ayahnya Almanso tidak mengatakan apa-apa lagi. The end. Untuk episode kedua berakhir sampai di sini dulu. Oke, terima kasih ya buat semua yang sudah mendengarkan. Semoga kalian mendapat kesenangan juga, mendapatkan apapun itu berkat dari cerita yang baru saja saya bacakan ini. Oke, ditunggu ya cerita-cerita yang berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat dimanapun kalian berada. Semoga kalian bahagia dan damai selalu, diberkati selalu. Oke, bye-bye.